Salam sehat untuk sahabat semua, selamat bertemu kembali dengan channel kesayangan. Kali ini aku ingin berkisah tentang pengalamanku sendiri, ketika aku masih bekerja sebagai karyawan di bengkel motor milik Pak Yasmin di kotaku. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja istri bosku menunjukkan gejala-gejala menginginkan aku. Apakah kiranya aku lebih ganteng ketimbang suaminya, atau musabab aku yang jauh lebih muda? Padahal sepintas, Pak Yasmin terlihat masih sehat, masih menunjukkan greget, dan sepertinya kehidupan keluarganya gak ada masalah. Nah, bagaimana kisah serunya? Yuk ikuti saja sampai tuntas, semoga ada yang bisa diambil hikmahnya. Sebenarnya aku sudah berusaha menolak ketika istri bosku itu nunjuk aku yang ngantar. Dan kenapa aku nolak? Alasannya lebih kuat lagi. Istri bosku itu sudah kepala 4. Padahal aku ini baru 28 tahun. Istriku sendiri masih sangat muda dan tentu cantik. Jelas saja aku gak bisa bayangin, gimana rasanya bersama wanita yang usianya jauh lebih tua. Kalau masih 30-an masih mending. Lah, ini, takutnya malah pingsan, wakakak. Oh ya, sebelum cerita ini dilanjut kenalin dulu. Namaku Riono, usia 28 tahun. Sudah keluarga dan baru dikasih amanah satu orang anak. Cowok dan cakep. Pada akhirnya aku gak bisa nolak lagi. Sudah gak punya alasan lagi. Besok, pagi-pagi sekali, aku disuruh ngantar Bu Asmi ke Surabaya. Tadi, saat melihat Bu Asmi di bengkel, dadaku sudah bergemuruh. Dia mengedipkan satu matanya. Itu satu isyarat, bahwa dia merasa senang, besok bisa ke Surabaya bersamaku. Pak Yasmin itu bos bengkel motor. Aku salah satu karyawannya. Aku sudah 2 tahun kerja di bengkel, jadi sudah tahu kegenitan Bu Asmi. Yang bikin aku heran, kenapa Pak Yasmin gak tahu kalau istrinya seperti itu? Atau sudah tahu tapi dia emang kalah sama istrinya? Ah, tahulah. Yang penting aku di sini niatnya kerja. Jika Bu Asmi sampai ngajak aku, kuanggap saja akan dapat tambahan bonus. Pagi hari, aku dan Bu Asmi sudah berangkat ke Surabaya. Nanti langsung pulang toh Bu? Tanyaku ketika sudah di mobil. Lia, di sana gak usah lama-lama. Langsung pulang, tapi mampir dulu ke Batu. Begitu kan jawabnya. Walah, seruku musabab kaget. Kok, walah kenapa? Tanya Bu Asmi menoleh ke aku. Mau apa kok mampir ke sana Bu? Aku pura-pura ngeles, padahal sudah tahu. Kita beli mangga. Aku lagi pengen ngerasain mangga muda yang super. Kayak gitu kan sahutnya. Loh, bukannya mangga itu enak yang tua Bu? Itu kan mangga buah. Tapi aku lagi nyidam mangga muda kayak manggamu. Mula-mula aku masih mikir, tapi sesaat kemudian mulutku refleks berseru. Waduh, aku terjingkat kaget bukan kepalang. Bukan karena ucapannya, tapi tiba-tiba tangannya menjawil, adikku, yang bikin aku kehilangan konsen nyetir. Untung saja aku cepat sadar dan mobil tetap melaju stabil. Singkat cerita, sepanjang jalan menuju Surabaya Bu Asmi terus saja ngajak ngobrol ringan. Meski ringan ternyata mampu bikin, adikku, terusik. Soalnya ngobrolnya ya gak jauh-jauh dari masalah yang ia inginkan. Dari obrolan itulah aku jadi tahu rahasia rumah tangganya. Terkhusus masalah privasinya. Pak Yasmin, menurutnya, sudah gak bisa aktif, alias sudah gak berfungsi. Sebenarnya aku gak percaya. Kuanggap itu sebuah taktik atau strateginya untuk minta belas kasihan padaku. Ujungnya mau ngajak aku, tapi selalu kutolak. Dan hari itu, ketika kami ke Surabaya berdua, dijadikan momen bagus bagi Bu Asmi untuk memintaku. Dan jujur, akhirnya aku merasa kasihan juga, selain karena aku gak punya alasan lagi untuk menolaknya.
Sesampai di Surabaya, Bu Asmi hanya sekedar kondangan saja, setelahnya pulang. Padahal yang punya hajat itu masih saudara dekat. Sepertinya ia gak mau banyak buang-buang waktu. Dia sudah bilang tadi, ingin merasakan mangga super sampai malam. Ancen wong orang genah. Omelku di dalam hati. Sejam kemudian, kami sudah sampai di Batu. Sebuah daerah yang memiliki suhu udara dingin. Tempat wisata yang terkenal dengan buah-buahannya. Bu Asmi emang borong mangga. Banyak. Karena aku juga dibelikan 5 kilo. Pasti istriku senang nih, batinku. Tapi jika sampai dia tahu kalau manggaku sudah dicobain Bu Asmi, pasti dia marah. Bu, ucapku, ketika kami mau istirahat di suatu tempat yang paling nyaman. Lia, kenapa? Katanya. Saya kok jadi takut, gitu kan? Emangnya takut kenapa? Saya belum terbiasa masuk di tempat yang kayak gini. Kamu pikir aku pernah? Malah kayak gitu kan jawabnya. Emang Bu Asmi gak takut? Sebelum jawab, wanita itu memegang tanganku, dan ucapnya, aslinya aku juga takut. Tapi karena ada kamu, ya gak jadi takut. Rumusnya, kan jelas. Takut plus takut sama dengan berani. Gitu kan motivasinya. Pinter juga ngomongnya istri Pak Yasmin ini. Aku jadi tersadar, jika Bu Asmi ini punya titel sarjana. Pak Yasmin sebenarnya beruntung punya istri Bu Asmi. Usahanya bisa maju gak lepas dari peran Bu Asmi yang ikut memegang manajemennya. Tapi keberuntungan Pak Yasmin terkontaminasi oleh perilaku Bu Asmi yang kurang baik. Dia sosok istri yang gak gemati, alias gak setia. Di sini yang beruntung malah aku. Karena punya istri setia. Yuk, ucap Bu Asmi seraya menggandengku untuk melintas menuju tempat penerima tamu. Walau dalam hati masih diliputi perasaan gak menentu, tapi aku manut juga. Untuk kali ini aku benar-benar merasa gak punya alasan untuk nolak. Selain gak mau bikin Bu Asmi kecewa, aku juga sudah terpikat sama tawaran yang tadi dijanjikan. Dia bilang mau kasih apa saja atas jasaku yang sudah antar dia ke Surabaya. Bu, ucapku, setelah kami sampai di depan pintu. Lia, kenapa lagi? Kita hanya sekali ini saja kan? Pintaku. Ya tergantunglah. Tergantung. Aku mengulangi ucapannya dengan bernada heran. Maksudnya tergantung apa? Tanyaku. Kalau kamu bisa bikin aku yoyo maka akan aku jadikan kamu orang spesial. Lumayan kan, kamu dapat penghasilan tambahan. Kayak gitu kan ujarnya. Tapi, aku gak bisa melanjutkan ucapan karena lidahku menjadi keluh. Kemudian Bu Asmi meraih tanganku dan membawaku masuk. Bu, apa lagi sih? Saya kok ragu. Ragu, kenapa? Kalau gak bisa bikin Bu Asmi loyo. Mendengar ucapanku Bu Asmi malah tertawa. Tapi hanya sebentar. Lalu menatapku serius dan katanya. Tunjukkan kehebatanmu, wahai anak muda. Gak usah merendah dan minder begitu. Yang penuh greget dan semangat gitu loh. Karena harga diri seorang laki-laki itu sejatinya ada di setiap pertandingan, kayak gitu kan nasihatnya. Bu Asmi yakin? Tanyaku. Yakin apa? Saya mampu bikin. Ah, kelamaan. Yuk buktikan langsung, seru Bu Asmi memotong kalimatku. Reaksi yang cepat dan gak terduga itu bikin aku kewalahan. Aku bagai terkena kuncian, dan gak bisa bergerak. Hanya bisa menatap Bu Asmi dengan tatapan pasrah. Hingga dalam waktu sekejap, kami sudah tak ingat apa-apa lagi. Dan seperti ucapannya, Bu Asmi minta aku untuk jadi orang spesial baginya. Aku sebenarnya sangat menolak. Tapi Bu Asmi malah bermaksud akan ngadu ke Pak Yasmin, jika akulah yang memulai semua ini. Ternyata begitulah rupanya. Bu Asmi sangat cerdik memanfaatkan kelengahanku. Ketimbang aku dapat masalah, pada akhirnya aku ngikuti saja apa maunya.
Toh, aku juga dapat materi. Karena aku juga butuh modal untuk mewujudkan keinginanku. Yaitu, ingin punya bengkel sendiri. Begitulah yang terjadi, kalau Bu Asmi bisa memperdayai aku, kini justru aku manfaatkan untuk mengumpulkan modal usaha. Nanti setelah modal sudah cukup, baru aku bikin keputusan keluar kerja. Bukan cuma itu, aku juga tinggalin Bu Asmi. Aku mau bertobat sebelum tua, dan kembali menjadi suami yang setia demi istriku tercinta. Selesai dan terima kasih.